Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Ella Valenia. Kali ini dalam pembelajaran informatika kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Nah, dalam pembelajaran ini perangkat keras atau hardware, biasanya disebut hardware ya. Kalian pasti tahu dan pernah mendengar kata hardware. Artinya itu adalah komponen utama yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan. Jadi bendanya itu keras ya, atau hardware. Nah, kemudian hardware itu sendiri dibagi menjadi perangkat keras masukan atau input device, perangkat keras pemrosesan atau prosesor, dan yang ketiga ada perangkat keras keluaran atau output device. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar mengenai perangkat keras masukan atau input device, yaitu yang digunakan untuk memasukkan data program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Nah, yang pertama itu ada keyboard. Keyboard ini mirip dengan mesin tik ya, berfungsi untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Nah, di dalam keyboard itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada function key atau tombol fungsi. Yang kedua ada yang namanya typewriter atau tombol huruf, angka, dan juga tanda baca. Yang selanjutnya ada yang namanya control keys atau tombol terhadap kursor ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya numeric keyboard, yaitu tombol angka dan tanda baca yang berfungsi sebagai kalkulator. Nah, yang selanjutnya itu ada mouse ya, tahu pasti mouse. Mouse itu kan berfungsi untuk menggerakkan layar monitor. Nah, yang selanjutnya ada scanner atau alat pemindai. Nah, biasanya misalkan kita mau scan gambar atau data, nanti bisa dalam bentuk foto atau dalam bentuk PDF. Kemudian yang selanjutnya ada mic. Mic itu berfungsi untuk merekam suara ya, pasti kalian paham. Yang selanjutnya itu ada webcam atau kamera. Kamera ini biasanya terkoneksi dengan internet yang bisa melakukan video call. Kalau zaman sekarang bisa video call menggunakan WhatsApp ya. Nah, yang selanjutnya ada perangkat keras pemrosesan atau processor device untuk pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Yang selanjutnya ada CPU, Central Processing Unit. Nah, ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada ALU, Arithmetic Logical Unit, berfungsi untuk melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika. Nah, yang selanjutnya ada control unit untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Yang pertama ada register, berfungsi untuk menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. Nah, bentuk CPU-nya seperti itu ya, biasanya di komputer itu ada CPU. Kalian kan biasa melihat juga ya yang namanya CPU di Labcom. Kemudian yang selanjutnya ada motherboard. Nah, ini tuh dalamnya CPU nih. Kalau CPU dibuka dalamnya seperti ini. Digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem dalam komputer seperti prosesor, chipset, RAM, hard disk, VGA, fungsi LAN card, dan juga semua soket-soket dan slot dari sebuah komputer. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya prosesor. Prosesor itu adalah sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendalian. Nah, prosesor itu biasanya ukurannya megahertz ya. Nah, seperti ini nih. Ini contohnya untuk prosesor Intel. Nah, ada beberapa jenis prosesor yang biasa kita kenal di pasaran. Ada Intel, ada juga AMD, ada prosesor Apple, ada juga Cirrivia, kemudian yang terakhir ada juga IBM. Jadi jenis-jenisnya ini ada 5 yang biasa dijual di pasaran. Nah, yang selanjutnya ada memori, berfungsi untuk menyimpan data sementara pada komputer. Nah, gambarnya seperti ini ya. Memori itu ada 2. Ada yang pertama namanya ROM, Read Only Memory. Nah, memori itu biasanya isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik. Nah, pada komputer itu biasanya untuk berisi program atau data atau disk C biasanya. Nah, kemudian RAM, ada yang namanya Random Access Memory, bentuknya seperti ini ya.
Nah, RAM itu isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Yang selanjutnya ada yang namanya hard disk. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalian pernah lihat nggak? Hard disk ini fungsinya juga untuk menyimpan data pada CPU, atau kalau sekarang bisa juga kalau ada hard disk eksternal itu untuk menyimpan data. Jadi seperti flash disk, cuma dia bentuknya lebih besar dan biasanya isinya itu lebih banyak atau kemampuan hard disknya itu lebih banyak. Nah, terbuatnya ini hard disk itu dari lempengan logam yang dilapisi dengan material magnetik pada kedua sisinya. Kemudian yang selanjutnya, perangkat keras keluaran atau output device. Nah, perangkat keras keluaran ini berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, ataupun gambar. Nah, yang pertama ada monitor. Nah, kalian tahu ya pasti perkembangan monitor itu kan seperti gambar yang pertama yaitu ada monitor CRT. Nah, kalau bentuk monitor CRT seperti ini ya, seperti tabung, jadi bentuknya masih besar. Kemudian ada flat panel display, sama ada monitor LCD. Nah, kalau yang sekarang biasanya bentuknya tipis-tipis ya, kayak TV gitu, jadi sekarang bentuknya tipis. Yang selanjutnya itu ada printer. Nah, printer ini terbagi menjadi beberapa bagian, beberapa jenis ya maksudnya. Yang pertama ada printer dot matrix, terbuat dari potongan baja dengan cara kerja lewat pita bertinta untuk membuat titik-titik kecil yang bergabung untuk grafis atau teks. Nah, bentuknya seperti ini nih untuk printer dot matrixnya. Kemudian yang kedua ada printer inkjet, untuk mencetak gambar atau karakter dengan pita kecil yang dapat memancarkan pita pada kertas. Kemudian yang ketiga ada printer laser. Nah, menggunakan sinar laser untuk mengubah binar menjadi cetakan. Bentuk-bentuknya seperti itu ya, jadi kalian harus paham. Yang selanjutnya itu ada speaker. Speaker macam-macamnya seperti ini berfungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari dalam komputer. Kemudian ada yang namanya proyektor. Nah, kalau kalian belajar di sekolah biasanya kan Bapak Ibu guru ada yang membawa proyektor ya. Nah, ini jadi proyektor itu mirip dengan monitor, berfungsi untuk menampilkan gambar yang memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran signal-signal gambar yang dipancarkan. Kalau misalkan di sekolah itu kan biasanya proyektornya dihubungkan dengan laptop ya. Jadi apa yang ditampilkan di laptop nanti akan muncul di proyektor. Bisa juga dengan yang lainnya, tidak hanya laptop, misalkan dengan TV atau yang lainnya. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.